Sistem yang sudah gue berkali-kali bilang, bertahun-tahun bilang sistem salah. Dan setelah berapa tahun terbukti FIFA banyak yang korup di dalam, karena nggak boleh dicek, mereka nggak butuh membuka untuk sepak bola. Kita adalah sponsor terbesar untuk aparel. Wow. Jadi 5 klub di Liga 1 memakai baju DRX. Kalau boleh saya namakan, Satu Dewa United, Persik Kediri, PSIS Semarang. Sebelumnya tak ada satupun yang menyangka bahwa Indonesia telah resmi dipilih sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Keputusan ini terasa seperti mimpi di siang bolong tanpa rumor, tanpa bocoran, bahkan tak ada prediksi sedikit pun. Yang mengejutkan lagi, sponsor ASEAN Cup berpindah dan gabung FIFA Series 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Tiba-tiba FIFA mengetuk pintu dan memberikan kabar paling mengejutkan tahun ini. Dan yang lebih gila lagi, jadwalnya bakal digelar pada musim panas 2026. Di sisi lain, jadwal itu disusun agar berdekatan dengan ASEAN Cup, turnamen regional yang kini sedang dikaji oleh FIFA untuk masuk kalender resmi FIFA. Inilah yang membuat suasana makin panas ketika FIFA Series diumumkan. Perhatian sponsor, media sampai federasi-federasi ASEAN langsung bergeser. Karena mendadak saja ASEAN Cup jadi terancam sepi. Sementara FIFA Series justru diserbu, sponsor mulai ramai-ramai melirik. Bahkan beberapa mungkin siap pindah ke FIFA Series. Indonesia pun jadi rebutan. 10 tim raksasa dari berbagai konfederasi dikabarkan ingin bermain di Jakarta dan Bali. Demi memanfaatkan osur yang tiba-tiba meledak, dan inilah dampak Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series terhadap Piala ASEAN. Setelah pengumuman mendadak dari FIFA yang membuat hampir seluruh Asia Tenggara terdiam selama beberapa detik, dunia sepak bola tanah air lagi-lagi disajikan drama besar yang efeknya cukup panjang. Indonesia resmi dipilih menjadi tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah keputusan yang rasanya seperti petir jatuh di tengah ruang rapat AFF. Dan makin lama kabar ini bergulir, makin terlihat jelas bahwa kehadiran FIFA Series di Indonesia mulai bikin peta kekuatan sepak bola ASEAN berubah total. Bahkan sponsor-sponsor raksasa udah mulai geser kursi, siap pindah haluan. Padahal baru diumumin, tapi satu hari trending dan efeknya langsung terasa. Begitu nama Indonesia muncul di situs resmi FIFA dan PSSI, media internasional langsung ngerubung. Mereka kompak ngasih laporan bahwa suhu sepak bola Indonesia lagi ada di titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Atmosfer stadion, militansi supporter, jumlah penduduk, industrialisasi sepak bola, semua jadi kombinasi yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Dan disinilah puncaknya. Rumor mulai tersebar bahwa ada 10 tim raksasa dunia yang siap daftar ke FIFA untuk ikut meramaikan series Indonesia. Tim-tim seperti Brazil, Portugal, Italia, Inggris, Spanyol, Argentina, Belanda, Amerika Serikat, Mali, dan Senegal. Bahkan sebagian media Eropa menyebut kalau ngikutin antusias publik, Stadion Indonesia lebih panas dari beberapa negara di Eropa yang atmosfernya mulai redup. Belanda disebut paling siap. Amerika Serikat dianggap paling agresif. Mali dinilai paling punyakan sebagai paket kejutan. Dan beberapa negara lain sedang menunggu kepastian slot dari FIFA. Meski yang daftar banyak, FIFA tetap memegang kendali penuh. Mereka tidak mau turnamen jadi timpang, apalagi kalau ada pertandingan yang terlalu jauh kualitasnya. Pada formatnya FIFA pengennya kombinasi ideal antara Eropa 1, Amerika 1, Afrika 1, dan Asia 1 atau lebih. Dan kalau dipikir-pikir, prediksi paling realistis memang 3 negara, yaitu Belanda dari Eropa, Honduras dari CONCACAF, dan Mali jadi perwakilan Afrika. Dengan tambahan rotasi tim Asia sebagai pelengkap, jelas tiket series ke Indonesia ini jadi rebutan. Semua negara pengen mencicipi panasnya atmosfer supporter Indonesia yang bahkan bisa trending hanya dari jadwal rilis pertandingan. Tapi soal hype, ada sesuatu yang bertabrakan di mana FIFA Series dijadwalkan pada Maret hingga April tahun 2026. Sedangkan di waktu yang berdekatan ada ASEAN Cup yang dijadwalkan digelar pada Juli sampai Agustus tahun 2026. Dua turnamen internasional ini punya hubungan langsung dengan kawasan Asia Tenggara.
FIFA sengaja bikin jadwal berdekatan karena ASEAN Cup sedang dikaji untuk masuk kalender resmi FIFA. Artinya turnamen ini bisa naik kasta, bisa jadi turnamen yang menghasilkan poin ranking FIFA, bisa jadi proyek baru buat FIFA untuk memajukan Asia Tenggara. Pelansir dari CNN, Erick Thohir sendiri sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam Kongres AFF di Bangkok pada November tahun 2025. Di sana, Gianni Infantino dikabarkan akan datang langsung untuk membahas format final FIFA ASEAN Cup. Media Vietnam bahkan sampai bikin banyak laporan tentang kemungkinan turnamen ini akan menyingkirkan piala AFF lama. Karena masa depan dari AFF Cup masih abu-abu, yang jelas AFF sedang salah tingkah. Karena kalau FIFA ASEAN Cup ini jadi masuk kalender resmi, piala AFF bisa kehilangan pamor besar. Salah satu masalah terbesar yang bikin AFF pusing 7 keliling adalah durasi. Piala AFF atau ASEAN Cup direncanakan berlangsung selama lebih dari 1 bulan dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 26 Agustus. Ini posisi yang sangat sensitif karena klub-klub di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura sedang memulai musim baru di periode yang sama. Klub-klub otomatis akan mempertanyakan apakah harus melepas pemain atau fokus persiapan musim. Kalau klub-klub ragu melepas pemain, ASEAN Cup bisa berjalan pincang. Kalau tetap memaksa, liga domestik bisa terganggu parah. Maka dari itu, banyak analis menilai bahwa ASEAN Cup biasa dan FIFA ASEAN Cup tidak bisa disatukan. Dan secara struktur dua turnamen ini berbeda dari target standarnya dan nilai komersialnya beda. Jadi kemungkinan besar secara resmi dan struktur turnamen Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup itu berbeda. Nah, bagian paling panas sponsor besar di kawasan Asia Tenggara mulai bergerak, beberapa mulai minta revisi kontrak hingga menunda pengumuman. Karena FIFA Series Indonesia jauh lebih panas, pasarnya lebih luas, osurnya lebih tinggi. Sementara ASEAN Cup sekarang terjepit oleh dua kompetisi. Bayangin Piala AFF yang tadinya dianggap turnamen paling besar se-ASEAN, sekarang seperti kehilangan spotlight. Sponsor jadi mikir ulang, dan itu semua dimiliki oleh FIFA Series serta FIFA ASEAN Cup. Beberapa brand besar yang sudah mulai memantau seperti Hyundai, Toyota, Visa, Coca-Cola, Grab, Shop, BCA, Samsung, Vivo, Pocari Sweat. Bahkan melansir dari IMARCN Data Bridge, beberapa perusahaan finansial mulai tertarik membuka peluang kerjasama karena Indonesia dianggap pasar paling besar di ASEAN dengan 40% populasi kawasan. Indonesia dianggap sebagai pasar emas yang tidak bisa diabaikan oleh sponsor internasional. Makanya Piala AFF berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Sponsor bisa saja cepat-cepat angkat kaki dan memindahkan budget ke kedua event lain yang jauh lebih menjanjikan. Pada intinya, hanya karena satu pengumuman simpel dari FIFA di mana Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026, semua kompetisi ASEAN di 2026 bisa meredup pasarnya. Dalam hitungan jam, status Indonesia naik jadi pusat perhatian sepak bola ASEAN. Sponsornya mulai geser dan efek domino bakal makin terasa. AFF harus mempersiapkan diri karena posisi mereka sekarang sedang goyang. Dunia sepak bola ASEAN sedang berubah sangat cepat dan akar dari semua perubahan itu adalah atmosfer sepak bola Indonesia yang luar biasa.